Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Hadirin hadirat yang saya hormati, para kiai, para alim ulama, para asyatid, para sepuh bini sepuh, khususnya guru kita bersama Kiai Haji Lutfi Basori. Semoga Allah melancarkan rezeki beliau, semoga Allah melancarkan jalan dakwah beliau, melancarkan rezeki beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Kali ini saya akan menyampaikan tentang melaknat sesama muslim, yang bagaimana sekarang ini banyak di kalangan kita yang sudah sering melaknat-laknat orang itu. Dan ini ada hadis Rasulullah SAW, an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yanbaghi lisiddiqi an yaqula anan. Tidak baik bagi orang untuk mengatakan laknat. Hadis ini menjelaskan bahwa kita sebagai orang muslim tidak sebaiknya untuk melontarkan kata-kata melaknat, karena kata-kata laknat ini kata-kata yang tidak baik. Banyak sekarang teman-teman kita, keluarga kita, bahkan kita sendiri mungkin pernah yang Nabi itu sudah susah-susah memasukkan orang ke Islam, kita seenaknya saja untuk melaknat sama muslim itu. Seenak saja untuk ngomong laknat-laknat itu. Itu perkataan yang tercela. Apa sih definisi laknat itu? Definisi laknat ialah memutus rahmat dari Allah kepada muslim yang lain. Yang kita ini sangat membutuhkan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita butuh sama rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kita mau masuk surga kalau kita tidak mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala? Susah sekali. Sangat susah untuk masuk surga dengan tidak mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai dulu itu ada cerita, ada seorang alim ulama. Beliau ini mengunci di dalam kamar selama 40 tahun. Dia mengunci di dalam kamar. Dia beribadah, dia sholat, dia baca Quran, baca kitab. Dia beribadah terus sama Allah dan tidak pernah maksiat. Lalu beliau ini pada waktu meninggal, beliau dibilang seperti Allah, ini bahasa saya ya. Ya fulan, masuklah kau ke surgaku dengan rahmatku. Terus orang alim ini mengatakan, ya Allah, kemana semua amal ibadahku selama 40 tahun? Allah mengatakan lagi, ya fulan, masuklah kau ke surgaku dengan rahmatku. Lalu orang alim itu bilang, ya Allah, kemana semua amal ibadahku selama 40 tahun? Sampai 3 kali seperti itu, dan ditimbang oleh Allah amal ibadahnya selama 40 tahun dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sangat jauh lebih berat rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sewaktu orang alim akan dimasukkan ke neraka, orang alim mengatakan, ya Allah, tidak apa-apa, aku masuk ke surgamu dengan rahmatmu. Lalu orang alim tersebut masuk surganya Allah dengan rahmatnya. Ini menunjukkan bahwa rahmatnya Allah ini sangatlah dibutuhkan bagi kita. Sangat-sangat membutuhkan kita dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang Nabi Muhammad ini sudah memperjuangkan orang masuk ke Islam, dan kita seenaknya saja.
Ada hadis Nabi Muhammad yang berbunyi, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kafara muslim fahuwa kafir. Barang siapa yang mengafirkan orang muslim, maka dirinya akan kafir. Kita kalau mengafirkan orang, kau kafir, itu akan kembali ke diri kita. Kafirnya itu akan kembali ke diri kita. Akan kita sendiri yang kena dengan ucapan kita sendiri itu. Maka dari itu kita harus menjaga kata-kata kita ini. Jangan seenak-enaknya saja kita melontar laknat. Banyak sekarang cuma guyon sedikit, laknat, gini sedikit, laknat. Jangan. Itu kata-kata yang tidak baik itu. Jangan. Mungkin sehabis kita mendengarkan prolog ini, kita tidak mengatakan laknat lagi. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu saja yang bisa sampaikan. Jika ada tutur kata yang kepada antum semua, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya mau melanjutkan prolog dari rekan saya tadi. Jadi melaknat sesama muslim itu sangat tidak diajarkan di ajaran Islam. Dan kalau ada orang muslim, kalau kita dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, itu karena perbuatan kita sendiri, ya. Seperti firman Allah yang kalau bahasa saya akan melaknat pria yang berpenampilan wanita dan wanita yang berpenampilan pria. Ya. Itu sudah sangat jelas kalau itu perbuatan kita sendiri. Dan tetapi kalau muslim melaknat seorang muslim, itu kita itu akan dosa. Dan Nabi Muhammad pun tidak pernah di hadis ada yang dinamakan melaknat itu boleh, itu tidak pernah. Seperti apa yang dikatakan oleh rekan saya tadi, orang muslim mengatakan kepada orang muslim, kalau kamu ini kafir, seperti itu, ya. Padahal yang dikatakan kafir ini adalah orang muslim. Dan itu akan kembali kepada diri yang mengatakan orang muslim ini kafir. Dan seperti itulah. Karena apa? Allah Subhanahu wa taala itu melarang kita untuk melaknat sesama muslim. Allah Subhanahu wa taala itu tidak pernah menganjurkan kita untuk melaknat sesama muslim. Dan tugas kita itu hanya mengerjakan apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala kita tinggalkan. Dan yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala itu kita jalankan. Ya, seperti tadi dari rekan saya, kalau kita melaknat itu akan memutus tali rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita laknat, ya, dikit-dikit laknat. Kalau kita nanti di akhirat tidak mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, itu kita tidak akan masuk surga. Karena kuncinya masuk surga itu ya mendapatkan rahmat dulu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan itu sudah ada di cerita tadi. Ada orang ulama beribadah selama 40 tahun. Bahkan kalau ada orang ulama beribadah selama 1000 tahun pun itu loh. Kalau nanti di akhirat tidak mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, ini tidak akan masuk surga. Karena rahmat Allah Subhanahu wa taala itu sangat penting bagi manusia atau makhluk. Sangat penting. Karena apa? Rahmat Allah Subhanahu wa taala itu seperti apa halnya kalau kita itu seumpama beribadah. Seperti kita tidak beribadah. Seumpama kita tidak beribadah, terus itu kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu akan masuk surga. Tetapi kalau kita beribadah, terus beribadah, tidak dapat rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, itu tidak akan masuk surga. Dan seperti itulah kepentingan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sering mengatakan laknat, itu harus kita buang itu, kata-kata laknat itu. Karena itu sangat-sangat tidak dianjurkan di dalam ajaran Islam, ya.
Apalagi yang kita laknat itu seorang muslim ya, teman-teman kita, saudara-saudara kita. Kan itu perkataannya sangat tidak pantas bagi kita. Ya, apalagi kita ini di pondok ya. Kamu saya laknat, kamu saya laknat. Itu sudah kalau didengarkan oleh orang-orang itu sudah tidak pantas ya. Sudah tidak pantas. Nah, itu saja dari saya. Apabila ada perkataan yang salah ya, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.